pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Nurina Tok Tok. Kali ini Nurina akan tok tok alias bicara-bicara tentang public speaking yang lancar, atau kita di sini akan berlatih public speaking supaya omongan kita lancar, gitu ya. Public speaking itu sendiri sebenarnya itu adalah satu skill yang sangat basic gitu ya, yang sangat umum gitu, dimana semua orang pasti butuh gitu ilmu public speaking, ya kan? Nggak cuma kita ngomong di depan audiens gitu, itu memang harus banget gitu ya. Tapi untuk ngobrol public speaking itu kan artinya berbicara ya, berbicara di depan umum gitu. Mau audiensnya banyak atau audiensnya sedikit, ya tetap aja namanya public speaking gitu kan. Dan biasanya skill public speaking itu harus dikuasai oleh, terutama oleh orang-orang yang kerja nih di kantoran gitu, atau untuk anak-anak sekolah, anak-anak kuliah gitu kan. Mereka butuh gitu keahlian dalam public speaking. Tapi nggak cuma mereka aja loh, nggak cuma anak-anak sekolah atau kuliah atau pekerja di kantor. Ibu rumah tangga juga harus punya kecakapan dalam public speaking, ya kan? Nah, gimana caranya supaya kita bisa lancar gitu? Biasanya orang itu kalau sudah berbicara di depan orang banyak, itu langsung apa yang ada di sini, apa yang ada di mulut itu susah banget dikeluarin, gitu kan? Kayaknya ada yang nahan gitu, rasa malu biasanya, rasa tidak percaya diri, rasa aduh nanti gue kalau ngomong ada yang nanya terus gue jawab apa ya gitu. Itu sebenarnya yang terakhir itu tadi adalah yang pernah mampir di pikiran saya waktu saya belum ngajar-ngajar dulu ya. Zaman dulu itu saya pernah ngajar di kantor-kantor gitu ya, ngasih training, bukan ngajar, ngasih training, berbagi atau sharing gitu di kantor-kantor orang gitu. Atau saya juga dulu pernah jadi dosen di salah satu perguruan tinggi swasta lah di Jakarta ya. Dan itu yang ada dalam pikiran saya gitu, aduh nanti kalau misalnya oke lah saya harus menguasai materi bla 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 segala macam, oke saya sudah kuasai, tapi nanti kalau ada yang nanya saya nggak ngerti, saya nggak bisa jawab, saya harus ngomong apa. Nah itu tuh yang bikin saya maju mundur. Jadi tiap mau presentasi atau tiap mau sharing gitu, tiap mau ngajar di kelas, saya tuh gitu kan maju mundur gitu. Tapi lama-lama karena sering berlatih, alhamdulillah ya seperti itu, hilang aja gitu ya. Terus gimana latihannya? Nih, sini Nurina kasih tahu caranya public speaking supaya lancar, ya kan? Nah, yang pertama adalah, mana catatan saya ya? Nih, cara melatih public speaking di rumah. Ya, spesifik ya, di rumah gitu. Di rumah supaya apa? Kita latihan di rumah supaya nggak ada yang lihat. Ya kan? Jadi kalau salah-salah sedikit kita nggak malu gitu ya. Nih, poin pertama supaya public speaking kita lancar, yaitu yang pertama adalah mencatat poin penting. Wah, ini wajib banget dicatat poin-poin pentingnya ya. Saya sampai sekarang melakukan itu nih, saya lihat nih. Saya nyatetnya di keep notes, di notepad, di mana-mana, di handphone segala macam yang bisa saya baca ketika saya sedang public speaking. Ya, poin-poinnya aja, nggak usah lalu panjang gitu sampai berapa ratus paragraf gitu, sampai berapa halaman, nggak gitu. Jadi cuma poin penting, jadi cuma pointer-pointer aja. Ya, ini penting banget. Jadi kalau percayalah teman-teman, kalau teman-teman sudah agak lancar public speakingnya, itu kalau kita menjelaskan satu hal pasti kita maunya sangat detail gitu kan ya. Dan di saat sangat detail itu tiba-tiba kita ingat, aduh tadi saya ngomong apa gitu, poin kedua apa ya, nah gitu kan. Nah itulah pentingnya kita mencatat poin-poin yang akan kita bicarakan.
ya. Gak usah banyak-banyak, cuma beberapa kata aja. Ini nomor 1 catatan saya, tulisannya mencatat poin penting, dah gitu aja ya. Dari 3 kata itu, mencatat poin penting itu, lihat udah berapa kata yang saya keluarin ya untuk menjelaskan tentang mencatat poin penting ya. Jadi improvise aja sendiri, kita menjelaskan diri sendiri sesuai apa yang ada di kepala kita ya. Terus udah gitu, pastinya sebelum mencatat poin penting itu kita harus riset ya kan. Riset dulu kita mau ngomongin apa hari ini. Nah, habis riset kita tulis baru. Jadi jangan seingetnya di kepala terus kita catat, seingetnya di kepala kita catat, nggak gitu. Tapi kita riset dulu ya, kita riset dulu apa yang kira-kira mau kita omongin, baru lah kita catat. Oke. Terus yang kedua, yang paling penting dalam public speaking yang lancar adalah kamu harus menguasai materi. Ya kan? Jangan sampai kamu sudah di depan audiens terus udah gitu kamu nggak menguasai materi atau cuma setengah menguasai materi. Nggak boleh. Ini pernah kejadian loh dulu. Malu-maluin sih sebenarnya. Saya lagi sharing di depan siapa ya, kantor mana gitu saya lupa. Itu saya dapat ininya mendadak sih, dapat dapat pemberitahuannya mendadak. Rina, nanti kamu sharing tentang anu ya di sini. Oh, oke gitu. Saya nggak sempat riset penuh gitu. Jadi seadanya aja gitu, seadanya aja saya catat terus saya sharing, dan ternyata kurang lengkap yang saya sharing itu. Wah, mudah-mudahan ya yang kayak gini, mudah-mudahan teman-teman nggak mengalami ya. Soalnya malu. Udah pede-pede di depan, udah tampangnya sudah seperti sangat menguasai materi, ternyata yang dikuasai cuma setengah. Jangan ya. Jadi abis dicatat poin pentingnya bener-bener dikuasai gitu loh. Bener nggak ini materi ini yang akan saya yang akan saya presentasikan di depan gitu ya. Karena tuh nih, menguasai materi itu termasuk dengan banyak membaca. Mungkin pada saat itu saya kurang bacanya ya, karena memang short notice banget gitu pemberitahuannya ke saya, ini kamu sharing tentang ini di kantor ini. Itu sangat mendadak sekali dan waktunya sangat pendek untuk saya riset, untuk saya membaca. Jadi ya begitulah, mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami seperti saya ya. Terus udah gitu, yang paling penting, kalau saya sih pernah sih dulu nih. Poin ketiga adalah berlatih di depan kaca ya. Berlatih di depan kaca nih, misalnya ini kaca gitu ya, ngomong aja, selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Nurina Miriam, saya akan membawakan materi tentang ini gitu. Masih kaku nggak apa-apa, masih tersendat-sendat nggak apa-apa, namanya juga latihan gitu kan ya. Tapi dengan latihan kamu latihan di depan kaca, teman-teman bisa lihat ekspresi saya tuh harusnya bagaimana ya kan. Mata saya tuh jalan-jalan atau enggak gitu ya, mulut saya tersenyum atau enggak ketika sedang berbicara di depan audiens gitu ya. Karena yang namanya public speaking itu kan orang tuh 100% ngelihat kita kan ya kan. Sebenarnya voice itu enggak yang audiens hanya memperhatikan suara kita tuh cuma 37% kalau nggak salah. Yang lainnya adalah cara berkomunikasi dan verbalnya gitu ya. Jadi yang nggak perlu inilah, suara kita tuh tidak terlalu dilihat gitu. Jadi harus banyak gestur, banyak mimik, banyak senyum, jangan lupa ya. Itu yang akan membuat audiens tertarik sama kita ya kan. Nah, jadi berlatih di depan kaca itu kalau menurut saya sih sangat penting gitu. Kita lihat untuk penekanan kata ini enaknya di mana ya. Pada saat menekankan kalimat ini wajah saya harus gimana? Harus senyum, harus full senyum gitu, harus bahagia, harus ceria gitu, atau biasa saja penuh dengan wibawa, atau dengan penuh agak tone-nya suara tuh agak dipelanin dikit dan lain-lain
gitu ya. Jadi berlatih di depan kaca itu penting banget kalau menurut saya ya. Nanti teman-teman rasain deh kalau misalnya berlatih di depan kaca, bagaimana bagaimana harusnya bermimik, bagaimana harusnya senyum, bagaimana matanya harus ceria dan lain-lain ya. Nah terus, yang tidak kalah pentingnya nomor 4 adalah merekam diri. Kalau sekarang sih gampang, ada handphone, nyalain, videoin, jebret, terus kita ngomong, terus udah gitu udah selesai, kita review dari video kita sendiri ya. Gampang kalau sekarang sih ya. Pergunakanlah kecanggihan teknologi itu untuk melatih kamu dalam hal public speaking. Kalau saya zaman dulu mana ada handphone untuk merekam tuh nggak ada. Adanya kamera yang ya Allah zaman dulu ya, yang kasetnya juga gede gitu kan. Jadi saya dulu untuk merekam diri sendiri ini tidak saya lakukan gitu ya. Ya dah, betul sekali merekam. Tapi merekamnya jangan cuma satu teman-teman, jangan cuma sekali maksud saya. Nih kali ini kita mau rekam nih, oke, cekrek rekam ya, terus kita ngomong segala macam ya. Kita lihat intonasi kita bagaimana, kita lihat wajah kita gimana, kita lihat senyum kita bagaimana, kita lihat gerakan tangan kita bagaimana. Yang namanya gerakan tangan itu penting juga teman-teman untuk menegaskan apa yang sedang kita bicarakan ya. Jadi kalau kita sudah rekam sekali, selesai cekrek, kita lihat oke, begini. Jadi saya kurangnya di kalimat yang ini misalnya. Nah setelah itu bikin rekaman kedua dan perbaiki di tempat yang menurut kamu butuh perbaikan. Jadi kita bisa ngebandingin gitu, mana yang bagus, yang kalimat ini saya ucapkan di rekaman ini atau kalimat ini saya ucapkan di rekaman ini. Gitu ya. Jadi jangan cuma asal rekam aja ya, jangan cuma rekam posting. Siapa ya dulu tuh yang kayak gitu. Oke, yang kelima itu adalah, nah ini penting banget sih kalau teman-teman mau lebih lancar lagi, lebih banyak insight lagi tentang public speaking, itu teman-teman harus mengikuti pelatihan. Bener banget sih. Dulu saya waktu lulus SMP itu saya kelas berapa? Umur berapa tuh kira-kira? 14 tahun ya. 14 tahun itu kan kalau libur naikkan kelas itu kan lama ya, kira-kira sebulan ya. Itu saya diikutkan ke salah satu kursus ya, pelatihan, namanya pelatihan Master of Ceremony. Aku ingat ya. Di situ guru-gurunya mantep teman-teman. Jadi kalau teman-teman tahu yang namanya Mariana Ramelan, tahu nggak Mariana? Ya, Mariana Ramelan itu adalah MC kondang gitu di tahun 90-an, 80 90-an. Itu pernah ngajarin saya tuh tentang teknik suara tentang dalam satu kalimat jedanya di mana, intonasinya di mana yang harus ditekankan, yang mana yang nggak perlu ditekankan. Nah itu Ibu Mariana Ramelan salah satu yang ngajarin saya seperti itu ya. Dan saya waktu itu temenan tuh sama anaknya Sheila apa kabar ya? Sheila, kalau kamu lihat, saya Nurina ya, dulu kita sama-sama pernah di Ciprima ya kalau kamu ingat. Oke, terus guru saya waktu itu pelatihnya adalah siapa ya, pokoknya dia tuh penyanyi gitu, saya udah lupa namanya. Jadi dia tuh ke kantor ngajarin kita pakai garpu tala. Teman-teman tahu garpu tala nggak? Garpu tala itu untuk penyanyi gitu loh. Ini misalnya garpu tala yang gitu tuh. Kalau teman-teman nggak tahu garpu tala, googling aja ya. Jadi dia itu tiap masuk kelas dia bawa garpu tala, dia giniin ke tembok atau ke meja, dia pentokin, terus kan ini bunyi nih gitu. Nah itu dia bilang seorang pembicara yang baik, seorang MC yang baik, dia harus bisa nada suaranya harus di antara nada sekian dan sekian. Di iniin loh sama dia, dicontohin. Kalau nada ini terlalu rendah gitu. Atau seperti ini namanya terlalu tinggi.
gitu. Jadi kita harus ada di tengah-tengahnya gitu. Saya ingat banget itu. Nah, terus diajarin juga cara pernafasan. Jadi nggak main-main ya teman-teman, yang namanya public speaking itu kita diajarin cara nafas. Sebelum ngomong kita diajarin cara nafas. Jadi bagaimana caranya supaya kita dalam satu sentence itu, satu kalimat yang akan kita bawakan itu, kita tidak kehabisan napas gitu ya. Jadi misalnya ada kalimat panjang, kita kepanasan kehabisan napas duluan gitu, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi kita diajarin teknik bernapas perut kalau nggak salah ya, teknik pernapasan perut, teknik pernapasan dada, supaya kita nggak kehabisan napas di tengah-tengah kita lagi ngomong gitu ya. Terus guru saya salah satunya adalah Ibu Tuning Sukobagio. Teman-teman kalau nggak tahu, saya juga pada saat itu nggak tahu sih yang namanya Ibu Tuning itu siapa gitu. Nah ternyata Ibu Tuning itu adalah ibunya dari Mas Gugun. Mas Gugun, kamu nggak tahu juga ya? Kemungkinan Gen Z nggak tahu ya. Gugun zaman dulu namanya Gugun Gondrong. Dia adalah seorang model ya dulu, cakep banget gitu kan, rambutnya segini, sepunggung kalau nggak salah. Laki-laki rambutnya gondrong sepunggung, makanya namanya Gugun Gondrong. Tahu nggak Gugun Mas Gugun itu sekarang udah sembuh belum ya? Udah sembuh sih kayaknya. Yang sakit itu loh, yang tumor otak ya. Mudah-mudahan Mas Gugun cepat sembuh ya Mas Gugun ya, amin. Nah Mas Gugun itu ngajarin kita kepedean, bukan kepedean, ngajarin kita percaya diri ya. Namanya juga MC kan zaman dulu ya, Mas Gugun itu MC, Mas Gugun itu model, pasti yang namanya percaya diri itu bukan hal yang aneh buat dia. Jadi Mas Gugun itu dulu ngajarin tentang percaya diri, pede aja lagi, nggak usah malu-malu gitu. Yang saya masih inget inti dari omongan Mas Gugun adalah, kalau kamu ngomong di depan audiens, mau audiensnya satu atau banyak, sama aja kan kita ngomong kan ya. Nggak mungkin audiensnya satu kamu ngomong segini dengan serius, begitu audiensnya banyak terus kamu tiba-tiba malu gitu, nggak boleh. Sama aja, kita sama-sama ngomong kok ya kan. Nah itu yang saya yang saya omongin juga ketika anak saya presentasi di kampus. Anak saya itu yang saya tadi bilang, yang di video-video sebelumnya saya bilang, dia sekarang semester 2. Jadi waktu dia semester 1 dia bilang, aku nanti siang mau presentasi, doain ya. Oh ya, mudah-mudahan lancar, saya bilang gitu kan. Nah tiba-tiba begitu selesai dia bilang, tadinya mau presentasi satu kelas, ternyata presentasi satu angkatan, satu jurusan satu angkatan. Itu ada berapa orang, ada berapa ratus orang nih. Aku malu loh. Nggak apa-apa, nggak masalah. Saya omongin tadi yang seperti Mas Gugun bilang, kamu mau ngomong di depan satu orang atau di depan ratusan orang, ya sama aja, sama-sama ngomong gitu. Jadi nggak usah ngerasa malu, nggak usah ngerasa takut gitu. Orang lain tuh ya, nah ini yang saya ingat lagi, orang lain tuh nggak mau tahu kamu takut atau malu. Dia mau taunya adalah kamu lancar dalam berbicara di public speaking gitu ya. Dan alhamdulillah kata si Ade, presentasinya sih lancar walaupun dia agak grogi dikit. Nggak masalah ya. Nah ini saya mau ngasih tips, nggak ada dalam catatan saya, tapi saya mau ngasih tips bagaimana caranya supaya lancar. Kalau saya dulu kan masih zamannya koran ya teman-teman ya, koran gitu, surat kabar. Saya tuh dulu ambil koran, terus udah gitu, atau nggak usah koran deh, buku pelajaran kamu buka aja di halaman berapa aja kamu mau kan ya. Terus udah gitu kamu duduk tegak, jangan bongkok ya. Kalau bongkok kelihatan ini bahunya turun kan, tegak aja gini, jadi bahunya simetris gitu kan. Duduk tegak, bawa misalnya ini buku ya, bukunya di depan kamu, terus udah itu baca aja apa yang ada di sini. Tapi bacanya tuh jangan mata kita hanya ke buku aja gitu, tapi mata kita juga ke depan. Ya itu pentingnya kita latihan di depan kaca ya. Baca ke depan gitu aja terus. Atau kamu hafalkan beberapa kata dalam satu kalimat itu langsung di kepala, terus langsung dimasukin ke depan.
baru aku masukin ke depan. Maksudnya baca dengan matanya ke depan gitu ya. Saya ingat sekali zaman dulu tuh kalau saya lagi nggak ada kerjaan, bukan nggak ada kerjaan sih, gabut ya, namanya juga anak sekolah gitu kan ya, itu gitu tuh saya kalau belajar, kalau lagi ngapa-ngapain, lagi apa menghafal gitu-gitu, saya ngomongnya tuh dengan gaya pembawa acara, gaya aja gitu kayak aja dulu orang ada yang ngeliat juga gitu ya. Jadi saya ngomong, saya sambil ketawa-ketawa dengan stylenya saya, terus udah gitu saya pakai apa, mata saya ke arah audiens gitu. Nah terus tiba-tiba pas saya lagi asik gitu, pintu saya diketok pintu saya diketok sama orang rumah. Terus saya bilang, kamu lagi ngapain gitu ya? Lagi belajar, lagi baca buku. Kenapa? Oh kirain ada ini, kirain ada siaran radio kirain ada siaran radio, tanya kamu, bayangin. Itu cara saya melatih intonasi, itu cara saya melatih pembawaan ya. Kalau lagi public speaking kan kita harus apa, mengattract, menarik perhatian audiens dengan pembawaan kita gitu kan. Apakah kita pembawaannya sedih atau pembawaannya ya ceria aja gitu ya kan. Nah itu apa lagi ya, saya mau sharing apa lagi ya. Itu tadi tips-tips dari saya, bagaimana secara saya latihan, bagaimana saya diajarin tentang public speaking oleh orang-orang hebat itu. Dan catatan saya sudah habis berarti saya harus pamit. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Belajar ya teman-teman, bukan belajar, latihan ya, latihan di depan cermin, latihan sambil direkam ya, direkam 1 2 3 kali, terus bandingin saya cocoknya apa namanya, pakai gaya yang mana gitu, gaya yang ceria, gaya yang berwibawa, apa namanya, penuh dengan nah kayak begini gitu ya, penuh dengan apa namanya, penekanan, atau ya santai-santai aja gitu kayak saya sekarang ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga sharing saya yang nggak seberapa ini bisa membantu teman-teman dalam public speaking di luaran sana. Ingat ya, public speaking itu mau audiensnya satu atau banyak aja pun kita ngomong. Jadi nggak usah malu, nggak usah ragu, nggak usah takut, cuek aja ya. Mereka nggak perlu tahu kita takut, mereka taunya kita ceria. Padahal kita sini dekat, nggak masalah ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kalau teman-teman mau apa namanya, mau saya membahas tentang satu bahasan gitu, teman-teman bisa nulis di komen atau bisa DM saya ya. Insya Allah akan saya riset dan saya upload untuk teman-teman semua. Baiklah, kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Thank you for watching Nurina Talk Talk.